Om Swastiastu. Hai, ketemu lagi dengan kita. Saya Kade Amanda Maharani sebagai penanya, dan di samping saya Putu Bracinta Dewi sebagai narasumber. Baik, topik pembahasan kali ini yaitu tentang ajaran Pancamahabhuta. Sebelum lanjut, mari kita sapa narasumber kita kali ini ya. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Sehat. Nah, kita balik lagi ke topik nih ya. Yaitu Pancamahabhuta. Sebelum kita menelusuri lebih lanjut, kita harus tahu apa itu Pancamahabhuta. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Dalam agama Hindu, Pancamahabhuta ini dikenal dengan 5 unsur pembentuk alam semesta dan seluruh isinya. Itu seperti unsur padat, cair, cahaya, udara, dan ruang. Yang sering disebut dengan Buana Agung dan Buana Alit. Kata Pancamahabhuta terdiri dari tiga kata, yaitu Panca, Maha, dan Bhuta. Kata Panca berarti 5, kata Maha berarti utama, dan Bhuta artinya elemen atau unsur. Jadi Pancamahabhuta adalah 5 unsur penyusun 5 unsur utama penyusun alam semesta dan beserta isinya, atau penyusun Buana Agung dan Buana Alit. Oke, tadi sudah disampaikan ya pengertian Pancamahabhuta. Jadi apa itu Buana Agung dan Buana Alit? Oke, saya akan jelaskan sedikit. Buana Agung dan Buana Alit itu merupakan konsep dalam filsafat Hindu yang mengacu pada dua dunia dan tingkatan realitas. Buana Agung merupakan dunia yang lebih Buana Agung merupakan dunia yang lebih besar dan meliputi segalanya. Sementara Buana Agung itu dunianya lebih kecil dan merujuk pada realitas internal atau pikiran individu. Konsep ini mencerminkan pandangan tentang hubungan antara alam semesta dan kehidupan manusia dalam filsafat Hindu. Apa sih yang menyebabkan adanya Pancamahabhuta? Jadi penyebab adanya Pancamahabhuta yaitu Pancamahabhuta merupakan konsep dalam filsafat Hindu yang menyatakan 5 unsur dasar alam semesta, seperti tanah, air, api, udara, dan ether. Konsep ini berkaitan dengan keyakinan bahwa alam semesta terbentuk dari internal atau perpaduan unsur-unsur ini yang dikenal sebagai Bhuta. Menurut filsafat Hindu, Pancamahabhuta ini terbentuk oleh perpaduan energi kosmik dan kekuasaan alam yang menghasilkan segala yang ada. Coba jelaskan yang mana saja bagian-bagian dari Pancamahabhuta. Jadi bagian-bagian dari Pancamahabhuta ini, yang pertama yaitu Teja. Teja ini unsur cahaya. Jadi merupakan segala unsur panas, sinar matahari maupun cahaya. Unsur Teja ini dapat dilihat melalui rupa tan mantra, yaitu penglihatan, dan dirasakan melalui rasa tan mantra, yaitu indera perasa. Yang kedua ada apa, yaitu unsur cair, merupakan unsur yang
terdapat di alam semesta, ini, yaitu unsur apa dapat dirasakan melalui separuh tanmantra atau sentuhan, dan rasa tanmantra yaitu indera perasa. Jadi yang ketiga yaitu bayu, unsur udara, merupakan segala unsur angin yang sering dirasakan ketika hembusan melalui rasa tanmantra atau indera perasa. Yang keempat itu pertiwi, unsur padat. Jadi merupakan segala unsur padat yang bersifat tetap. Unsur pertiwi dapat dirasakan melalui rupa tanmantra, penglihatan, rasa tanmantra, indera perasa, dan separuh tanmantra yaitu sentuhan. Dan terakhir ada akasa, eter atau ruang, merupakan segala unsur ruang atau baik kosong maupun berisi. Unsur akasa dapat dilihat melalui rupa tanmantra atau penglihatan. Apakah dari kelima unsur tersebut memiliki keterkaitan atau tidak? Ya, kelima unsur Panca Mahabhuta ini memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Jadi, menurut filsafat Hindu, alam semesta ini terbentuk dari interaksi dan perpaduan unsur-unsur tersebut. Misalnya nih, tanah itu menghasilkan mineral yang membentuk dasar bagi tanaman untuk tumbuh, itu tanah dan air. Terus api memanaskan udara dan air, mengubah tanah menjadi bahan yang berbeda dan sebagainya. Terus jadi interaksi dan keterkaitan antara kelima unsur ini penting untuk membentuk dan mempertahankan kehidupan serta alam semesta. Apa yang terjadi jika salah satu dari bagian Panca Mahabhuta tersebut terganggu atau tidak seimbang? Yang terjadi itu Panca Mahabhuta merupakan konsep dalam filsafat Hindu yang menggambarkan 5 elemen dasar, yaitu tanah, air, api, udara, dan eter atau ruang. Dalam perspektif ini, jika salah satu elemen ini tidak seimbang atau terganggu, itu bisa mempengaruhi keseimbangan alam, kesehatan, dan keharmonisan kehidupan. Misalnya nih, gangguan pada elemen air bisa mengakibatkan kekeringan, terus atau banjir yang dapat mengganggu ekosistem dan kehidupan manusia. Terus gangguan pada elemen tanah, ini bisa mengakibatkan kerusakan pada tanaman atau kekeringan tanah yang menghambat pertumbuhan. Jadi ketidakseimbangan atau kerusakan pada salah satu elemen Panca Mahabhuta ini dapat memiliki dampak yang sangat signifikan pada alam dan kehidupan. Dari evolusi ganda tanmantra akan membentuk apa dalam tubuh manusia? Jadi dalam evolusi ganda tanmantra ini, unsur-unsur ganda tanmantra membentuk pertiwi. Akan menjadi daging, tulang, otot, rambut, atau segala bersifat yang padat. Terus unsur-unsur rasa tanmantra membentuk apa akan menjadi darah, serum, lendir, dan segala yang bersifat cair dalam tubuh manusia. Apa saja contoh Panca Mahabhuta pada alam semesta? Di sini saya akan memaparkan sedikit ya.
Panca Mahabhuta dalam tradisi Hindu Bali merupakan 5 elemen dasar yang membentuk alam semesta. Sebagai berikut contoh-contohnya itu pertiwi, tanah, representasinya elemen tanah, terus dasar dari semua bentuk materi. Yang kedua itu ada apa? Itu air, melambangkan elemen air yang esensial bagi manusia dan keseimbangan. Terus yang selanjutnya itu teja, itu api, merupakan elemen api, simbol kehangatan, energi dan transformasi. Yang keempat itu angin, itu mewakili elemen angin, kekuatan yang bergerak dan mengalir di seluruh alam semesta. Yang terakhir itu akase, ether atau ruang. Jadi melambangkan elemen ruang, di mana semua elemen lainnya ada, di mana semua elemen lainnya ada dan berinteraksi. Keberadaan dan interaksi kelima elemen ini diyakini memainkan peran penting dalam membentuk segala sesuatu alam ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari materi Panca Mahabhuta ini, saya dapat menyimpulkan bahwa Panca Mahabhuta adalah konsep dalam filsafat dan kosmologi Hindu yang merujuk kepada 5 elemen dasar yang membentuk alam semesta, yaitu tanah, air, api, udara, dan ruang. Konsep ini menggambarkan bahwa alam semesta ini terdiri dari interaksi dan keseimbangan antara kelima elemen tersebut dan memainkan peran penting dalam penciptaan dan berkelanjutan kehidupan. Baik, sekian dari wawancara hari ini. Kami tutup dengan para misalnya.